Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaifa halukum? Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kita masih di fi'il mudhari'. Sekarang kita masuk kepada yaitu fa as-sababiyah. Fa as-sababiyah. Insyaallah. Ini kita hapus. Ini nahu juga yang kemarin. Masih itu di kolom Halaman berapa? 16. 16 ya, Pak? Kita masuk ke bagian fa as-sababiyah atau waw sababiyah. Atau ada juga waw sababiyah. Caranya adalah kita membuat sebuah kalimat dengan menggunakan fa sababiyah, kemudian fi'il mudhari'nya jadi mansub. Nah, fa sababiyah ini ada dua. Nah, pertama jawabu nafyi. Jawabu nafyi. Nafyi. Yang kedua jawabu talab. Jawabu talab. Talabin. Talab. Nafi. Dia itu cuman satu. Kalau misalnya diawali jumlahnya dengan jumlah nafi. Seperti huruf nafi apa? La. Nah, di sini di dalam Quran disebutkan la yuqda alaihim fa. Ini dia. Fa yamutu. Fa-nya namanya fa sababiyah. Fa yamutu. Ini dia nih. Nah, kapan fi'il mudhari'nya menjadi mansub? Kalau misalnya kita salah satunya yaitu bertemu dengan fa sababiyah. Ada syaratnya. Syaratnya apabila di jawabu nafyi atau di jawab talab. Di jawabu nafyi contohnya la yuqda alaihim fayamutu. Ini jumlah nafi. Nama jumlahnya jumlah nafi. Kan diawali dengan huruf la, huruf nafiyah. La yuqda alaihim fayamutu. Jadi kaidahnya seperti ini. Kalau kita mau jumlah seperti ini di dalam buku kita para ulama atau di dalam hadis, maka kemudian diikat dia dengan fa sababiyah. Maka fi'il mudhari'nya menjadi mansub. Gitu. Ini mansubnya salah satunya adalah dihapus huruf nunnya. Kenapa? Karena dia bentuk jamak. Nah, kalau dia bentuk mufrad berarti fayamu ta. Kalau dia bentuknya jamak, huruf nunnya dibuang, dihapus. Itu ciri. Ya. Aslinya yamutuna. Aslinya yamutuna. Karena dia dimasuki diikat dengan fa sababiyah, kemudian syarat nama fa-nya adalah sababiyah kalau diawali dengan jumlah nafi.
Diawali dengan jumlah nafi. Misalnya contoh lain. Iqdah. Naam. La. Dia iya, ini apa? Majhul. Ya, majhul. Hmm. Majhul mansub. Marfu'. Kalau nafyun Bukannya ada ayat ya itu ya yang di qadha yaqdi. kan maknanya kan ada. Ini ya. Kalau ini kan fu'ala. Yuf'al kan? Maksudnya Bukannya ada ya lazimah di sana qadha yaqdi ada. Seperti ini kan? Karena dia dimasuki ada Enggak. Bukan itu maksudnya. Syaratnya adalah yang apanya di sini nih. Kalau ini karena ini jumlah nafiyah. Jumlahnya jumlah nafiyah. Bahwa tadi itu apakah dia tidak masuk karena ada yang melarang? Enggak. Bukan. Karena dia majhul. Fi'ilnya majhul, kemudian jumlahnya jumlah nafi. Kemudian yang dibahas di sininya. Kemudian kapan dia fa sababiyah, nama jenis fa-nya fa sababiyah. Kalau diawali jumlah nafi. Kalau diawali Jumlah nafi. Fa-nya ini adalah jawab dari nafiyun. Misalnya contoh lain. La yadhhabu Muhammadun ilal madrasati. Apa jawabannya? La yadhhabu. Ya. La yadhhabu Muhammadun ilal madrasah. Apa jawabannya kita kasih? Jawabannya terserah. Bukan. Jawabannya nanti kita pakai fa sababiyah. Ini kan la yadhhabu Muhammadun ilal madrasah. Ini jumlahnya jumlah apa? Nafyun kan? Maka apa kita bilang misalnya? Apa fiilnya? Mudhari'nya terserah. Kalau maknanya kan tidaklah Muhammad pergi ke sekolah. Jadi apa yang terjadi jawaban dari ini? Maka atau fala yanjaha mungkin. Fala. Oh, bukan fala. Bukan dengan kasih fa. Fayakhsara. Maka dia kan rugi. Fayar sabu. Fayar sabah. Maka dia kan gagal rosep. Iya. Tidaklah Muhammad pergi ke sekolah. Kemudian kita taruh jumlah jawaban dari si nafyu. Apa jawabannya? Terserah. Apa akan terjadi pada dia? Fayak sarah. Maka dia kan rugi mungkin. Terserah apa? Fayaj halam mungkin kan? Karena dia kan bodoh tidak tahu. Berarti anggap aja fayaj hala. Jadi fa ini yang ada efeknya gitu. Iya, jawabannya Bu. Ada konsekuen Iya. dari tradisi gitu. Fayaj hala. Maksudnya fa ini adalah sebab dari jawaban nih. Ini fa sababiyah. Fayaj hala. Kenapa? Karena diawali jumlah nafi. Tidaklah Fayaj hala. Maka dia bodoh. Akan jadi bodoh. Maka dia akan jadi bodoh dia. Maka dia tidak tahu gitu. Ini cara bacanya. Kalau kita misal digundulin, kita perhatikan di sini. Jumlahnya dulu. Fa sababiyah. Namanya jawab nafi.
Iya, nafyin. Jadi jawaban dari nafi ini. Lalu diikat dengan huruf fa. Nama fa-nya fa sababiyah. Nama fa-nya Fa sababiyah. Nih. Kan fa ini banyak nih. Ada fa atof. Ya kan? Fayat, iya Pak. Fayat hala. Terserah mau isi jawaban nafinya apa. La yufdo alaihim fayamutu. fayamutu. Naam, sahih. Ini namanya ja'wali dengan jumlah nafyun. Hah? La yuqda. La yuqda alaihim fayamutu. Qadha di sini bermakna dia binasa, halak. Halak atau binasa. Ya, tidaklah dibinasakan mereka atau maka mereka juga kan mati sendirinya. Jadi qadha ini, qadha yakdi banyak makna. Bisa juga menyelesaikan, bisa halak, binasa. Ya, tidaklah mereka itu binasa. Tidaklah kebinasan atas mereka, maka mereka akan mati dengan sendirinya. Sekarang contoh lain, jawab apa? Fa sababiyah tapi jawabun nafi. Ini kan contohnya apa? Misalnya la ya'kulu an-nasu at-ta'ama arba'ata ayyamin. Madza sayahdus? La ya'kulu al-insanu arba'ah ayyam. Tidaklah seorang itu makan selama 4 hari. Apa yang terjadi? Fayajua mungkin lapar. Apakah dia akan mati atau dia sakit atau lapar? Kalau lapar apa fiilnya? Ja'a yaju'u. Kemudian kita ikat dengan fa sababiyah. Berarti fayaju ai'u. Ya. Karena dia jawaban dari nafi ini. Misal layak kulun nas atau terserah layak kulun nasu al insan atau ar rojul atau salasata arba'ati ayam atau arba'ah ayam 4 hari atau 3 hari. Muhammadun Pak. Ya, dia sebagai fa'il, pelaku. Fayaju'a atau fayamut mungkin. Tapi 3 hari orang enggak makan. Kalau dia ada sakit atau lupa. Fayamradha. Bila mati kalau tidak ketemu aja dalam 4 hari sakit kepala. Ya, Ramadi. La yalqa rahmadi habibatahu. Berapa hari, Bu? 3 hari, Bu. Salah satu ayam. Apa? Madrasati, Pak. Madrasati. Fayahumma. Maka dia akan galau. Apa? La yara bagus ya. La yara rahmadi mahbubatahu. La yara mahbub mahbuba
Mahbubatahu aktar, lebih dari 3 hari. Aksara min lebih dari 3. Apa yang terjadi ya, Bu? Fa apa nih? Mungkin fayahumma. Fa yahum. Apa kita baca? Mi'mu. Ma. Karena dia adalah jawab dari nafi ini. Kemudian ikat dengan fa sababiyah. Mahbubatahu. Bubatahu. Kekasihnya. Tidaklah Rahmadi itu melihat kekasihnya lebih dari 3 hari, maka dia akan galau. Aksara min salasati ayam, lebih dari 3 hari. Terserah mau bikin apa Bapak Ibu. Yang penting misalnya bikin kalimat kemudian tapi diikat dengan fa sababiyah. Berarti fiilnya menjadi mansub, mudhari' mansub. Kalau kita pakai jawabun nafyi, berarti diawali seperti ini. Ya kan? Ayam itu ayamin. Salah tata ayamin. Lebih dari 3 hari, maka dia akan galau. Yahumma. Fayahumma. Dia bisa ghamma sama yahum. Dia ada perbedaan itu. Kalau ghamma itu, kalau tidak salah, kegalauannya itu yang yang di masa akan datang. Kalau yahumma, kegalauannya itu yang terjadi sekarang. Jadi ada bahasa Arab galau itu ghamma sama hamma. Tambahan mufradat aja Bapak Ibu. Hamma sama ghamma. Ini kedua sama artinya mana galau. Sama ghamma. Yang membedakannya adalah kalau hamma itu dia kalau tidak salah kegalauannya itu tentang yang akan datang. Misalnya besok lagi dapat kemakan Satu hamma. Kalau ghamma kegalauannya sekarang. Ya, Allahu alam. Tapi boleh kalau memang kita mau membuat sebuah kalimat yang tentang galau, boleh dipakai keduanya. Cuma di maknanya nanti berbeda ya. Ghamma. Keduanya artinya dalam bahasa Indonesia sama dengan galau. Cuma yang membedakan makna. Ini untuk akan datang, ini kegalauan untuk yang sekarang terjadi gitu. Sebenarnya arti galau itu kacau. Enggak tahu arti galau itu, Pak. Ya tagalau. Sama saya. Apa? Rahmadi. Mahbubatahu. 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 Batahu. Aksara min salasati ayam fayahumma. Aksara, lebih dari 3 hari, maka dia akan sebabnya dia akan galau. Mahbubatahu. Mahbubatahu. 6.
Dikasih, Bu. Artinya kan yang dicintai, ya kan? Nah, ini jawabu nafi. Nah, ini dia. Jadi diawali dengan jumlah nafi, kemudian diikat dengan huruf fa. Nama fa-nya fa sababiyah. Kemudian fi'il mudhari'nya wajib mansub. Kalau dia misalnya mufrad berarti dengan fathah. Kalau dia jamak atau musanna cukup dihapus huruf nunnya gitu. Tapi Rahmadi galaunya lain sekarang, Bu. Galau ujian PNS. Tapi di ayat tadi itu la yutma alaihim fayam itu misalnya ada al-ma. Ya, seakan-akan di sininya. Maka dia masuk ke itu sebenarnya. Iya. Karena fa'an. Bukan fa'an. Fa'an sebenarnya. Iya. Aslinya makanya kan ada yang kemarin itu kan yang binafsih, ada yang bi mutmarah. Maksud bi mutmarah itu annya disembunyikan gitu. Itu kalau jamak muzakkar kan. Jadi kalau jamak muannas nih. Hah? Kalau yang jamaknya muannas. Muannas fayamutna tetap dia. Karena dia mabni. Fil mudhari' kan mabni. Oh, mabni dia. Yang kalau dia bersambung dengan nun niswah misalnya kan. Oh iya. Ya, yang kemarin. Dia enggak akan berubah, dia mabni. Nah, antum mau jadi mabni apa mu'rab Rahmadi? Kalau jadi mabni rugi antum. Iya. Hamma yahum ghamma yaghum. Ya. Fayahum fil mudhari' ya. Ya. Nanti disorof nih, ini namanya apa? Ini dia. Ya, kan yahum aslinya kan yahum. Yahumu. Kemudian dia dimasukin dengan fa sababiyah, kemudian fungsinya sebagai jawab nafi. Sekarang kita masuk kepada jawabu tolab. Nah, jawabu tolab ini ada 8. Ada 8 syaratnya. Kalau misalnya pakai jawabu tolab ada 8. Pertama, dia berbentuk al-amr, yaitu fi'il contohnya zakir. Mana zakir? Murojaah. Zakir fa tan. Nah, apa kita baca nih? Haihu tan jaha. Murojaahlah kamu, maka kamu akan lulus. Nah, ini jenis fa-nya namanya fa sababiyah. Kenapa dibilang fa sababiyah? Karena dia datang dalam bentuk jawab tolab, jawaban permintaan. Nah, murojaahlah kamu tuh. Jadi diminta untuk bermurojaah. Zakir murojaah. Ini Pak, jawab tolabin. Permintaan. Iya. Iya, permintaan jawaban dari yang sebelumnya. Yang pertama diawali dengan fi'il amr. Kemudian misalnya idhab, misalnya idhab ila, misalnya ilal baitik fatan atau fataslam, maka kamu kan selamat. Fataslam ma'mi'mu ma, karena di awal perintah. Idhab ila baitik fataslam, pergilah kamu ke rumahmu, maka kamu kan selamat. Jadi diawali dengan amar dulu. Ya. Kalau bentuknya diawali dengan fi'il amar. Nah, itu. Kemudian diikat dengan fa sababiyah. Lalu mudhari'nya menjadi
mansub. Itu dia. Ini namanya jawab talab. Jawab dari permintaan. Dia minta kita, perintahkan kita untuk murajaah. Kemudian sebab murajaah itu apa? Akan lulus. Pertanyaan jasa. Ya. Misalnya apa namanya itu? Diperintahkan kita untuk apa nama itu? Lalai. Ghafala yaghfilu kan? Ighfil. Nah, kalau orang lalai apa hasilnya? Berhasil apa gagal? Mungkin ighfil mungkin fatakhsar. Maka kamu akan rugi, gagal atau contoh yang kedua seperti ini. Ighfil. Lalailah kamu gitu kan? Apa hasilnya? Fatah sara. Maka kamu kan rugi. Malaslah ya kan? Maka kamu kan rugi gitu. Fatah sara. Nah. Fatah sara. Kenapa dia mudoreknya apa nama itu mansub? Karena didahului dengan fa sababiyah. Kemudian kenapa harus ada fa sababiyah di sini? Karena dia jawab tolab. Bentuk jawab tolabnya dalam bentuk fi'lil amar. Itu aja. Apa saja? Fi'il amar. Kemudian kita sebutkan sebabnya. Tapi diikat dengan fa sababiyah. Maka fi'il mudhari'nya dibaca mansub. Misalnya kalau disuruh makan, apa hasil kita makan? Kenyang. Nah, kul. Apa bahasa Arabnya kenyang? Kenyang. Syabi'a yashba'u. Syabi'a yashba'u. Kul. Fatashba'. A'i'u. Fatashba'. Itu. Makanlah, maka kamu kan kenyang. Itu. Lalai. Ghafala yaghfilu. Lalailah kamu tuh. Maka kamu kan Naam, ighfil. Gha. Naam. Pokok bikin aja kalimat. Gha. Misalnya kalimatnya apa yang kita mau misalnya? Apa? Ijri. Fataslam. Larilah maka kamu kan selamat. Misalnya Rahmadi dikejar orang satu kampung kan. Disuruh sama Ijri gitu. Fataslam. Larilah maka kamu kan selamat. Jadi dia tetap disebut fasababiyah. Iya, fa. Jawab tolak. Ya, dia bentuk jawaban tolak. Nah, jawaban tolak tuh kan ada 8. Salah satunya bentuk fi'il amar. Nah, misalnya Rahmadi disuruh sama orang tuanya tazawwaj. Menikahlah. Apa hasilnya? Amin. Hasilnya tidak. Fatafrah. Ya Rahmadi gitu. Tazawwaj. Haihu. Haihu. Ha. Ya, jawabu tolabin. Ya. Amin. Jawabu Kedua adalah dalam bentuk doa. Ya, dia ada 8. Yang pertama Bentuk amar. Ini jawabu tolab ada 8. Sini jawabu tolab sama niyah. Jadi ini jawab tolak itu ada 8. Enggak ada, Bu. Kemudian pertama amar.
Amar sudah. Sekarang doa. Misalnya apa doa kita? Allahumma Allahumma hdini fa'amala khaira. Allahumma hdini fa'amala al khaira. Atau kata Rahmadi, Allahumma zawijni biha fa uhsida ilaiha. Ya Allah, nikahkan aku dengan dia, maka saya akan berbuat baik kepadanya. Maka saya akan mengerjakan kebaikan. Ya Allah, berikan saya hidayah atau berikanlah saya petunjuk, maka saya akan mengerjakan kebaikan. Atau contoh lain, bentuk doa. Allahumma apa? Allahumma yassirli fil ikhtibar. Fa'amalal khaira. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam ujian. Maka aku akan mengerjakan kebaikan. Allahumma, kata Ramadi, Allahumma zawijni biha fa uhsina ilaiha. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan dia. Ujian lo. Bisa antum praktekkan pakai ini jawab tolak nih. Allahumma yassirli fil ikhtibar dah. Apa antum jawaban dari tolak tuh? Apa yang akan antum ibaratnya bahasa kita tuh? Apa iming-iming untuk makasih ke Allah? Ya. Fa'uti akal. Maka aku akan tatimu tu. Atau fa'un fiqah. Misal kata Rahmadi, Allahumma yassirli fil ikhtibar fa'un fiqah. Maka saya akan berinfak itu. Ya, pokoknya lafaznya dalam bentuk lafaz doa. Kemudian nanti fi'il mudhari' sesudahnya diikat dengan fa sabah biyah. Kemudian fa fi'il mudhari'nya mansub. Adapun jawaban talabnya terserah. Penting lafaz pertama bentuk doa. Allahumma hdini atau Allahumma rzuqni. Apa? Malan katsiran. Apa jawab talabnya? Fa madza? Fa'un? Naam. Atau Allahumma rzuqni malan katsiran fa hujjah. Apa artinya? Maka saya akan berhaji. Au fa tamirah. Maka saya akan berumrah. Penting bikin dulu jumlah seperti ini. Kemudian diikat dengan fa sabah biyah. Kemudian fiilnya mudhari' mansub. Jawabannya ini terserah kita. Penting doa kita apa dulu. Kemudian kita sebutkan jawaban dari doa tersebut. Terserah kita kan. Fa'un fiqah mungkin. Maka saya akan berinfak. Atau apa misalnya? Fa'un fiqah. Nah, fiqah. Di jawabannya terserah. Kita dalam bentuk apa bu? Of. Enggak. Fa'un fiqah. Iya. Iya, enggak Pak. Fa'a mala. Nah. Jadi sendiri dekat dengan fa sababiyah. Diikuti oleh Fil mudhari' mansub. Ya. Jadi kalau ada sebuah jumlah dalam bentuk doa, ya kan? Berarti nama jawab talab kan? Kemudian kita dalam pelafazannya, ungkapannya itu kita ikat dengan fa sabah biyah. Kemudian fil mudhari' menjadi mansub. Boleh dipakai fa, boleh dipakai wa. Maka nama wa sababiyah atau fa sabah
Misalnya Allah madini fa amal khaira atau Allah madini wa a'mala khaira. Boleh keduanya. Sama kayak ini. Boleh. Boleh ke wa. Hah? Yassara yuyassir. Allahumma yassir li fi amri misalnya kan. Apa setelah itu jawaban tolaknya? Fa uhsin a'mali tu. Maka saya akan melakukan kebaikan pada setiap amalku tu. Atau fa uhsin al khairat atau fa amal al khairat. Kalau apa tuh kemana tuh gitu? Kalau kan ada doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Alif bainahuma. Allahumma alif. Boleh. Ya Allah, beda lagi tu. Kama alaf. Jadi dia permintaan kepada Allah. Karena Allah dahulu pernah menyatukan Adam dan Hawa. Dia minta disatukan. Itu doa orang bucin tu, Pak. Pengennya nikah sama fulanah. Allahumma alif bainahuma. Kemudian bisa juga kita jawaban tolak kita kasih. Kalau lafaz doa kan selagi lafaznya itu berbentuknya baik, meskipun tidak datang dari Quran dan hadis, boleh kita pakai. Kemudian yang ketiga ada dalam bentuk istifham. Bentuk bertanya. Misalnya hal. Misalnya roja'ta. Duru saka. Apakah kamu telah memurojah pelajaranmu? Apa akan kita berikan? Maka aku akan memberikanmu hadiah. Fa'utiyaka hadiatana. Yang mana fi'il mudhari' yang mansubnya? Yaitu pada huruf ya. Kemudian kenapa dia fi'il mudhari'nya di sini mansub? Karena diawali fa sabah biya atau pakai bisa waw sabah biya atau fa atau wa. Kenapa dia bisa diikat di sini? Karena dia yakni diawali dengan jumlahnya berbentuk istifham untuk bertanya. Fa'utiyaka. Nah, fa atau waw boleh. Boleh pakai fa, boleh pakai waw. Bukan. Orang kan cuman atof. Jadi huruf itu tidak selalu bermakna atof sebagai penghubung kalimat sebelumnya. Karena huruf itu memiliki banyak makna. Hal raja'ta durusaka. Fa'utiyaka hadiyatan. Jadi kalau kita mau membuat sebuah uslub, sebuah ibarah, ungkapan dalam bahasa Arab, apakah kamu telah memurojaah pelajaran-pelajaranmu? Kemudian maka saya akan memberikanmu hadiah atau reward. Murojaah. Roja'ta. Bukan, beda lagi, Bu. Jadi ini adalah cara uslub pengungkapan. Durusaka
fa'utiyaka hadiyatan. Nah, itu. Pokoknya berbentuk apalah pertanyaan. Ya. Fa'asma'aha laka. Atau hal hafizta. Yang mana Pak? Ini Pak? Ya, fa'utiyaka. Atau misalnya apa? Misal contoh yang lain dalam bentuk istifham jumlahnya. Misalnya hal yadhhabu Muhammadun ilal madrasati. Kenapa kita katakan fayashkurahu abuhu, maka bapaknya kan berterima kasih. Hadiyatan. Hadiah bahasa Indonesia hadiah. Ini dalam bentuk istifham. Yang ke berapa lagi? Keempat, dia bentuk nahyu. Bentuk nahyu, larangan. Nah, ini sudah kita hapus ya, Pak. Kita hapus dah yang jawab nafi. Kita hapus. Murajaah, mengulangi. Sama dengan mana zakir. Keempat dalam bentuk sini aja, yaitu an-nahyu dalam bentuk larangan. Contohnya misalnya kita katakan la targhab fi bintihi. Nah, apa artinya? Fi bintihi. Hah? Oke. Jangan kau mencintai anaknya. Apa yang terjadi? Fayak boba abuha. Berarti jawabannya fayak abuha. Latar. Janganlah kamu mencintai anaknya itu. Ya. Maka bapaknya akan marah. Atau kita katakan bisa juga wa atau dengan fa. La targhab fi binti. Janganlah targhab. La targhab fi binti. Janganlah kamu ini Bu. La targhab fi bintihi fayak doba abuha. Yang kamu fi bintihi. Janganlah kamu mencintai anaknya tuh, ya kan? Maka bapaknya akan marah. Hakadha. Mungkin tak setuju. Nah. Fayak doba abu. Nih, bisa fa, bisa wa. Bukan. Fayak doba abuha. Fayak dengan ya. Fayak doba abuha. Maka bapaknya akan marah.
Tetap saya akan mencintainya tuh. Maziltu hayatan, selama saya hidup. Sa'uhibbuha. Selama saya hidup tetap saya akan mencintainya tuh. Jadi tidak hub ya. Hah? Hub. Bisa juga la tuhibba fi bintihi atau la targhab fi bintihi fa yaghdaba abuha. Iya, kalau jawab syarat dia majzum dia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarrai khairai. Iya. Maka bapaknya kan ngamuk, dia marah dia. Bukan, beda lagi, Bu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah wa ma berikutnya adalah wawnya waw ataf. Tapi jumlahnya jumlah syartiyah. Syarat. Nanti ada di yang menjazmkan fi'il mudhari'. Kalau ini kan yang memansubkan. Jadi banyak yang memasukkan fi'il mudhari'. Harus diulang tadi, Pak. Targob bintihi fayaghdaba abuha. Jangan kamu cintai anaknya, maka bapaknya kan marah. Bapaknya preman mungkin kan? Mungkin preman paling di kampung. Mungkin. Atau bisa jadi kan yang mencintai ini anaknya ugal-ugalan. Tapi kalau kayak Ramadhan kini terima. Oh, marah dia, Bu. Tanya sudah berpengalaman Rahmadi. Iya. Apalagi calon PNS, Bu. Kalau lulus jadi PNS, Bu, woi, kupu-kupu itu merakit nak, Bu, Hah? Antum belum malih lah. Berarti tidak bersyukur antum. Iya, pasti. Iya. Sesudah lamu mati huruf apa itu? Iya. La targhab. Karena dia berbentuk larangan. Iya. Nah, kalau ini kan nama lamnya lam nahiyah. Lam nahiyah. Larangan. Kalau fil mudhari' diawali la nahiyah atau lam lanya larangan, berarti fil mudhari' majzum. Oh, iya. Misalnya kita larang orang untuk makan kan, la takul. Kita larang orang untuk minum, la tashrab. Nah, itu. Misalnya ada orang kan di hadis Nabi la taghdab walakal jannah. Enggak ada kita bilang la tagdabu. Tapi la taghdab karena jumlahnya larangan. Itu karena diawali dengan la nahiyah. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada diawali dengan al-ardu. Mana al-ardu? Al-ardu ini adalah maknanya talabun birifqi, meminta dengan lemah lembut. Birifqi. Jadi ayolah. Kalau bahasa kita ayolah. Kemarilah. Hah? Al-ardu. Nah, maknanya adalah talabun birifqin. Jadi meminta dengan lemah lembut. Uslubnya
ini kita harus ingat uslubnya Pak. Dia pakai ala. Nah, ini pakai ala. Al-ardu artinya adalah talabu birifqin, meminta dengan lemah lembut. Uslubnya adalah ala. Ala. Misalnya ala nomor berapa tu, Bu? Ya 5 tu, Bu. Yang 5. Ya. Misalnya ala tadhhabu ilal madrasati. Kemudian kita jawab apa misalnya? Bukankah kamu tidaklah kamu pergi ke sekolah? Ya kan? Misalnya ala tadhhabu ilal madrasah. Apa jawabannya? Pakai fa. Apa misalnya? Tidaklah kamu pergi ke sekolah, tu kan? Kan lembut dia tu. Apa jawabannya? Fa apa misalnya? Mungkin fayuhibba misalnya muallimuk, maka gurumu akan mencintaimu tu. Atau kita ambil aja fa yuhib. Ba ni dibaca apa? Fathah kah, jazm kah, atau kasrah? Fathah, karena dia jawaban tolab, ya kan? Fa-nya fa sababiyah. Kemudian jawaban tolab ini jenisnya adalah jenis al-ard. Fa yuhibba misalnya mu'allimuk, maka gurumu akan menyukaimu. Ini uslub al-ardu itu pakai uslub ala. Ala tadhhabu ilal madrasah, tidaklah kamu pergi ke sekolah? Tidakkah kamu pergi ke sekolah? Maka gurumu akan mencintaimu. Ini sebab dia pergi ke sekolah, maka gurunya akan mencintai. Misalnya Rahmadi merayu seseorang, tidakkah kamu mencintaiku, tu kan? Talabu birifqin. Talabu birifqin. 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 Di maksudnya adalah al-ardu ini maknanya adalah permintaan dengan cara lembut. Dengan cara lembut namanya. Jadi kalau kita menggunakan uslub al-ardu, berarti masuknya nanti kepada bagian fa sababiyah atau wa sababiyah. Ya, kalau kita pakai uslub al-ardu. Uslub itu adalah ibarah atau ungkapan. Jadi ungkapan bahasa Arab itu banyak dia itu. Cuma nanti diikatnya dengan qawaid. Dibaca mansub majzum. Itu ada kaidah-kaidah tersendiri. Talabu. Talabu. Talabu birifqin. Maksudnya adalah permintaan dengan cara lembut. Itu. Boleh kita pakai uslub ini? Tidakkah kamu pergi ke sekolah? Kan? Maka gurumu akan menyukaimu, kan? Atau ala tazuruni, fa'uk rimak, maka saya akan memuliakanmu. Misalnya kita kangen dengan teman, kemudian kita pengen ngajaknya ke rumah berkunjung, kita pakai ala tazuruni fa'uk rimaka. Tidakkah kamu mengunjungiku, kan? Maka saya akan memuliakanmu. Atau ala tadhhabu ma'i fa'udayyifak. Tidakkah kamu pergi dengan saya, maka saya akan mentraktirmu. Saya usul-usul seperti itu. Jadi memujuk orang dia, kan? Dayyafa yudayyifu. Ini fi'ilnya, Pak. Dayyafa
Yudai, yafa, yudai, yifu. Ini artinya mentraktir. Yudayyifu. Ya. Mentraktir. Fayuhibba mu'allimuka. Maka gurumu kan cintamu. Iya. Maka gurumu kan menyukaimu. Iya. Jadi ini semacam permintaan lemah lembut, semacam dia kayak merayu itu dia. Dia seperti pertanyaan juga, Bukan. Seakan dia ada bertanya, cuman dia permintaannya dengan cara lembut. Tidakkah kamu pergi sekolah, kan? Nah, berarti kita bujuk, maka guru kan mencintaimu, menyukaimu. Ya. Itu maksudnya jika kamu pergi sekolah, kamu kerja, kamu kan dia. Iya. Kalau di sini kan tidakkah? Kan bahasanya lembut tuh. Kayak merayu dia. Ini tidakkah? Ya, dia uslubnya uslub al-ardu. Nama uslubnya uslub al-ardu. Ya, uslub tuh bentuk kalimat. Ya. Jadi bukan ayolah. Bukannya kan talabu birifkin. Meminta dengan lembut. Tidakkah kamu apa itu? Setelah kalau Ramadi bilang tidakkah kamu mencintaiku tuh, maka saya akan berikan kamu hadiah. Ala tuhibbinani, kan? Iya. Fa udayyifak. Saya akan mentraktirmu. Tuh. Yang kedua, yang berikutnya ada uslub at-tahdid. Mana tahdid? At-tahdid itu artinya adalah motivasi, dorongan atau motivasi. At-tahdid artinya adalah motivasi, hasun. Kemudian uslubnya pakai halla. Pakai uslub halla. Misalnya halla ad-daita, misalnya kan apa? Wajibaka, kewajibanmu. Misalnya pakai ya tadi. Ya, ad-daita. Wajibaka fa. Sini apa misalnya? Fayash ku, roknya baca apa? Roknya dibaca apa? Kasroh, jazam atau nasab? Nasab. Fayashkura ka al-mudir. Halla, apakah kamu telah menyelesaikan kewajibanmu? Maka
direktur akan berterima kasih kepadamu. Ini namanya usul tahdid dengan halla. Jadi halal Apakah kamu telah menyelesaikan atau menunaikan kewajibanmu? Maka mudir akan berterima kasih kepadamu. Fayashku kuraka. Nah, mudir bisa direktur, bisa kepala sekolah. Ramadi mudir dulu Pak. Mudir atau mantan mudir sekarang Ramadi? Masih? Udah jadi mantan antum atau masih mudir? Wajibaka. Maksudnya kewajibanmu. Apakah kamu atau hal dengan lam. Iya. Halla addaita. Naam, wajibaka fayashkuraka al-mudira. Al-mudiru. Apakah kamu telah menyelesaikan kewajibanmu? Fayashkuraka al-mudiru. Al-mudiru. Maka mudir akan berterima kasih kepadamu, direktur. Ini dia bercerita tentang apa di perusahaan. Tadi kawannya motivasi ketika belajar. Ketika temannya seperti malas-malasan dimotivasi. Jadi pakai kalimat halla. Ini kalimatnya kalimat motivasi. At-tahdid namanya. Motivasi. At-tahdid. Naqdidu. Ke Pak? At-tahdidu. At-tahdidu. Tahdid. Naam, at-tahdidu. Naam, dengan dot. At-tahdidu. Pakai ya. Nih, ya at-tahdidu. Ini baru fi'il mudhari' mansub 2 hari. Iya. Tinggal 2. Nah, ini agak gampang nih. At-tamanni sama ar-raja. Gimana ya? Sini aja ya. Enam. Ini 7 di sini. Nah, ini yang ke-6. Usulnya at-taman tamani. At-taman. Jadi tamannya adalah mengharapkan tapi mustahil. Dia berharap tapi mustahil. Uslubnya adalah laita. Kan di dalam surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Di akhir surah An-Naba, mustahil kan? Sekiranya aku ini seperti debu. Mustahil deh. Itu kan angan-angan orang kafir di hari kiamat. Ketika tahu azab Allah itu sangat dahsyat deh. Jadi pakai uslub at-tamanni. Naam. Uslubnya laita. Contohnya seperti ini. Ini contohnya. Laita al-kawa kiba tadnu li fa an
dhimaha. Al-kawakib, bintang-bintang. Sekiranya bintang-bintang itu dekat denganku, maka aku akan menyusunnya. Mustahil ya, bintang. Nah, ini dia. Nifanya nama siapa? Bia. Kemudian fi'il mudhari'nya menjadi man. Sebabnya adalah karena uslubnya diawali dengan jumlah taman ni. Dengan jumlah taman ni. Laita al-kawakiba tatnuli fa'an dhimaha. Tatnuli. Ya. Seandainya bintang-bintang dekat denganku, maka aku akan menyusunnya. Tatnuli. Tatnuli. Pakai ya di belakang. Tatnuli. Tapan dulu. Tatnuli. Ya. Sekiranya bintang-bintang yang di langit itu dekat denganku, maka aku akan menyusunnya. Mustahil ya. Dia mustahil. Dekat denganku, maka aku akan menyusunnya. Fa'an dhimaha. Fa'an dhi. Dha. Fa'an dhimaha. Ini mustahil kan? Bintang. Ya, tafadhol. Ini ibaratnya adalah dia mengharapkan sesuatu yang mustahil. Nanti mengetahui usul ini nanti di balaghah. Ada pelajarannya balaghah nanti namanya. Ini yang ketujuh kan? Fa'an dhimaha. Naam. Aku akan menyusunnya. Iya. Mustahil ya. Makanya pakai laita. Boleh. Boleh wa anzimaha, boleh fa'an zimaha. Ini yang salah satu menyebabkan fi'il mudhari' mansub. Kemudian adalah diawali dengan fa sababiyah atau waw sababiyah. Cuman membuat fa sababiyah dengan waw sababiyah harus ada syaratnya. Syaratnya adalah 8 itu. Lamul juhud kelas kemarin, Pak. Sekarang terakhir ar-raja. Artinya mengharap. Tapi dia pasti. Al-qarib al-husul. Kemungkinan bisa. Di mana ya? Sinilah. Ar-raja. Ar-raja. Artinya pengharapan, tapi kemungkinan dah dapat. Al-qarib bil husul, qaribul husul. Nah, uslubnya adalah la'alla. Ya, uslubnya adalah dengan uslubnya. Kalimat yang dipakai untuk raja itu yaitu la'alla. Misalnya contohnya la'allallaha
Misalnya apa? La'allallaha yashfini misalnya. Ya. Fa'azuroka. 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 Yashfini. Semoga Allah menyembuhkanku, maka aku akan mengunjungimu. Yashfini. Pakai ya. 6. Nah, jadi kalau ada uslub pakai ar-raja, kemudian untuk jawaban tolaknya kita pakai fa sabah biya atau waw sabah biya, boleh wa azuroka boleh. Boleh fa boleh dengan waw. Ya, semoga Allah menyembuhkanku, maka aku akan mengunjungimu. Yashfini. Yashfini. Hah? Semoga Allah menyembuhkanku. Ya. Yang menyembuhkan kan Allah. Ya, maka aku akan yashfini. Hah? Yashfihu mungkin. Yashfiha atau yashfihuma atau yashfihum. Ini misalnya teman kita, ya, fa'azu roka. Nah, fa'azu roka. Jadi la'allallaha. Nah, ya. Dia masuk ke dalam inna wa khawatiha. Fa'azuraka. Misalnya teman kita nyuruh kita berkunjung, fulan dah, mainlah ke rumah. Tapi kita dalam keadaan sakit, kita pakai uslub ini. La'allallaha yashfini. Sa'azu fa'azu raka'au wa azu raka'. Bisa asal dia masuk kita mani dia. Apa Pak? Yasfi ni. Ya-nya nama ya mutakallim. Ya. Ya-nya mutakallim. Bukan. Nah, yang alif lazimah itu kayak al-qadi, al-madhi. Ya karena ya ini adalah domir. Dan menyembung ya. Madi. Mudhari. Apa Pak? Mudhari. Yashfini. Ya. Iya, asli dia bisa. Hah? Iya. Ini aja. Nah. Yashfini. Jadi roja itu diminta pengharapan. Tapi dia kemungkinan terkabul. Beda dengan taman nih. Pengharapkan tapi mustahil. Nah, antum minta jadi menteri sama Prabowo. Taman ini Paraja. Nah, Rahmadi minta jadi menteri ke Prabowo. Berarti taman ini mustahil. Iya, kemungkinan raja. Ya. Nah, tanya Ramadi, bapak-bapak ini, ibu ini CPNS dulu. PNS dulu Pak. Tanya soal-soal Ramadi. Trik. Nah, Pak.
Yanjah. Atas sebabnya tadi Allah keterangan itu. Oh, yang mana Pak sebab? La'anallahu. Oh, dibaca mansub nih Pak. Iya, iya. Karena dia la'ani bagian dari inna wa akhawatiha. Saudara-saudara inna. Nanti ada inna akhawatiha nanti. Sama laita juga kayak itu dia. Satu saudara dia tuh. Nah, inilah 8. Ada lagi dia diikat dengan au. Ada lagi au. Ya. Gimana Bapak? Pusing apa? Panas kepalanya gimana? Tapi nahu ini enak dia. Ada tantangan. Ada challenge apa? Challenge. Nah, ini baru yang fa sabah. Biar ada selesai terakhir nanti ada au. Ada au. Kalau au itu maknanya cuma 2 dia. Ada bermakna ila. Nah, ada lagi bermakna apa namanya? Dia syai'an fa syai'an. Perlahan dia. Dia aslinya ini kayak fa'an. Aslinya fa'an. Ada mana illa, ada mana illa satu. Illa sama illa. Au. Tidak semua au itu dia bermakna atof. Nah, ada juga au itu setelahnya fil mudhari'. Maka fil mudhari'nya dengan fa, kemudian mudhari' dia baca mansub. Salah. Tepat waktu ya. Tergantung apanya itu uslubnya itu. Atau ja'a mubakkira, cepat. Mubakkira mungkin. Nih sudah Bapak Ibu. Sekarang kita masuk au. Cuma 2, au cuma 2 sisi maknanya. Ada macam illa, ada mana ila. Nih kita hapus ya. Ada Pak? Udah kemarin. Di sini aja lah. Au. Iya, yang penyebab. Tapi au ini punya makna 2. Bukan au-nya bermakna atof. Au di sini maknanya 2. Ada bermakna illa, ada bermakna ila. Tuh. Misalnya kita ambil yang bermakna illa terlebih dahulu. Contohnya la'ak tulanna al-kafira illa au bukan au yusli makmimu ma. Ini dia. Jadi au di sini namanya bukan au atof,
Tapi aunya bermakna illa. Katanya benar-benar saya kan memerangi, membunuh orang kafir itu kecuali dia muslim. Kalau dia masuk Islam. Yang berarti kan au. Berarti aunya bermakna illa. Ada lagi au bermakna ila. Tapi ila ini mana syai'an fa syai'an. Perlahan. In la'as ini Pak ya ilah ya la'as tashilanna as-sya'ba kemudian ada au di sini kan au ut rika al-muna. Muna ini adalah angan-angan, keinginan. Benar-benar saya akan mempermudah yang sulit. Au berarti mana ilah. Bukan mana kecuali tapi ilah. Sampai saya mendapatkan yang dicitakan. Nah, takdirnya seperti ini. Au di sini, makna au di sini kan ilah, ya kan? Nah, takdirnya di sini adalah kita buat aja di sini. Nah, takdirnya adalah ilahan. Ilahan. Kenapa takdirnya sampai adaan? Karena kan kita kalau bahas kemarin ada yang memasukkan fi'il mudhari kan dua cara. Ada dengan sendirinya, ada 4 kan an, lan, idzan, kai. Nah, itu kan dengan sendirinya kan. Kemudian yang di mutmarah disembunyikan huruf an-nya. Pertama adalah apa kemarin? Dalam ta'lil, hatta, kemudian ini fa sababiyah, kemudian lamul juhud, jamul juhud, kemudian au yang memiliki dua makna, bisa makna illah, bisa makna ilah. Jadi takdirnya sini adalah illahan, meskipun yang zahir yang dia menggunakan kalimat au. Jadi au misalnya di sini uslub seperti ini, kemungkinan au itu mana dua, illa atau ilah. Nah, takdirnya lastashilanna as-sya'ba ila an udrika. Makanya dia dibaca masuk. Kenapa? Kalau kembali ke awal, karena ada an masdariyah. Cuman yang semua kita pelajari tadi itu an-nya disembunyikan. Aslinya ada an masdariyah. Makanya yansib al-fi'l al-mudhari' bil mutmarah, dengan disembunyikan an-nya. Sama kayak ini. Zakir fatanjah kan? Aslinya zakir fa'an tajaha. Atau seperti ini. Idfil fa'an tan ataksar. Sama juga ini. Allahumma dini fa'an a'mahlah. Karena an-nya disembunyikan. Itu. Ya, makanya kan kemarin ada dua kan yang memasukkan fi'il mudhari, ada dua. Ada dengan sendirinya an, lan, idzan, kai. Ada yang dengan mutmarah disembunyikan huruf an-nya, yaitu yang kemarin lamul juhud, lamut ta'lil, hatta, fa sababiyah, sama au. Itu takdirnya seperti ini. Itu dia aslinya itu. Makanya mutmarah disembunyikan. Nah, khalas selesai yang sib fil mudhari. Apa Pak? La'aktulan tulan al-kafira au yus 5. Takdir au ini apa? Illah
qat'an takdirnya. Itu dia. Jadi di dalam bahasa Arab nahwu itu ada takdir. Nah, au yuslima. Laqtulanna. La'aq. Qaf. Benar-benar saya akan membunuh orang kafir kecuali dia muslim. Kecuali dia masuk Islam. Benar-benar saya akan membunuh orang kafir. La astashilanna. La astashilanna. La astashilanna. Benar-benar la'aqtulan. Ya. Benar-benar saya akan mempermudah yang sulit. Nah, ila di sini au ini mana ilah. Artinya sampai saya mendapatkan cita saya, keinginan saya gitu. Kelas Bapak-bapak. Nah, azanul asar. Ya, al-munah keinginan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.